Tadi saya share ibu-ibu, bapak-bapak ya. Suara saya jelas ya? Ya, jelas. HP saya yang jelek, Ustadz. HP saya yang jelek. Makanya kemarin tuh nggak bisa, Ustadz. Nanti tolong dikirimin lagi, Ustadz, yang kemarin. Oh gitu. Sekarang udah bisa. Beli HP baru, Enggak, beli Ustadz. HP Nanti baru. saya coba Ani. pakai HP lain. Ya, beli HP baru Ani. Kita baca dulu catatan saya halaman 101 ya, 101. Ini pendahuluan nanti untuk pelajaran yang kata kerja pasif ya, yang sekarang ini lagi kita pelajari di kitab kita. Baik. Sudah ketemu semua 101 halaman 101. Halaman 101. Nanti mungkin ada renumbering ya. Jadi misalnya yang A, B, C, D, E itu nanti saya kasih nomor baru gitu. Jadi tapi yang nggak bisa ya di A misalnya yang nggak bisa ya biar aja, yang bisa kita nomorin baru gitu. Baik. Sudah ketemu Bu 101? Pak Karim ada Pak Karim? Belum, Ustaz, belum masuk. Belum. Ibu Nono, Ibu Wani, Bu Hasyana, Ibu Sakdia, Pak Margono, Ibu Farida ada? X+1. Nah, belum ya Farida ya. Baik. Pembagian fi'il menurut kaidah sorof ya. Jadi dalam belajar bahasa kaidah sorof, kaidah nahwu. Nanti ada lagi kaidah balaghah ya. Itu nanti kalau sudah lebih jauh kita pelajari ilmu sorof dan ilmu. Ini perlu saya kemukakan sebagai pendahuluan ya. Karena nanti kita akan mempelajari. Orang kan bingung gini. Kok ada fi'il mu'tal, fi'il shahih, ada lagi fi'il madhi, mudhari, amr. Ada fi'il mujarrad, ada fi'il madhi. Itu sebenarnya pengelompokan berdasarkan kaidah-kaidah saja ya. Pengelompokannya itu berdasarkan bentuknya, berdasarkan susunannya dan sebagainya ya. Jadi seperti halnya gini. Misalnya meja ya, meja itu. Oh, meja itu benda padat, betul kan? Benda padat. Itu dari sisi jenis ada cair, padat, gas. Dia barang benda ekonomi karena untuk membelinya harus kita beli pakai uang ya. Oh, dia benda misalnya untuk rumah tangga, benda untuk keperluan rumah tangga ya. Jadi pembagian itu berdasarkan fungsinya, berdasarkan bentuknya dan jenisnya dan sebagainya. Sama aja dengan manusia, saya misalnya kalau gender laki-laki, gitu. Kalau umur udah tua, gitu. Kalau misalnya profesi ya pensiun. Jadi pembagian berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Gitu ya. Nah, sekarang fi'il juga gitu, fi'il menurut kaidah sorof. Kaidah sorof ya. Al-fi'lu min haitsu qawaidis sorofi. Saya ulang, al-fi'lu min haitsu qawaidis sorfi. Pembagian fi'il menurut kaidah sorof. Apa saja? Pertama, menurut bentuknya. Nah, ini. Al-fi'lu bin nadhri ila baniyatihi. Al-fi'lu bin nadhri ila baniyatihi. Oh, nanti ini ya, nanti saya minta ada yang mengulang bacaannya.
Nah, ini dibagi fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Fi'il shahih yaitu fi'il yang semua huruf-hurufnya shahih. Tidak ada huruf illatnya. Tidak ada huruf illat. Kalau mu'tal, fi'il yang satu atau dua hurufnya berupa huruf illat. Jadi nggak mungkin semuanya huruf illatnya, mesti ada huruf shahih. Shahih ya, shahih dan illat. Shahih itu yang sehat gitu ya, yang sehat. Contoh shahih misalnya ini ya. Rodda. Ini aja dulu. Fi'il yang satu atau dua hurufnya berupa huruf illat. Huruf illat itu 3 aja. Waw, ya, atau penggantinya alif. Jadi, waw, ya, alif. Alif itu kadang-kadang menggantikan waw atau ya. Tapi para ahli shorof umumnya ya 3-3-nya huruf illat. Apa saja, Bu? Alif, ya. Ya, waw alif. Bisa disingkat misalnya awi, atau ya boleh aja pokoknya alif, waw, ya. Dari 28 huruf hijaiyah. Ya. Tapi dengan adanya huruf illat ini jadi malah bagus bahasa Arab. Ada lagunya gitu ya. Ibu kalau membaca Al-Quran dengan lagu yang bagus, disebabkan antara lain karena adanya huruf illat ini. Alif, waw, ya. Huruf illat itu nanti bisa menjadi huruf mat, ya kan? Yaqulu. Nah, ada wawunya kan? Yaqulu. Qala. Qailun. Nah, ya. Maqulun. Itu jadi lagu itu. Cuman kalau di dalam bahasa biasa, panjangnya itu paling 2 harokat saja. Kalau dalam Al-Quran, nah itu ada kaidah tajwid. Misalnya, ja'ah. Sebenarnya kalau bahasa Arabnya, ja'ah. 2 harokat. Makanya damat tobi'i asli. Asli itu nggak boleh dihilangkan. Ja'ah. Ibu baca ja'ah. Nah, salah. Ola, ibu baca ola. Nanti artinya bisa beda. Ya. Jadi mat tobi'i atau mat asli itu harus dipertahankan. Nah, mat far'i itu adanya di ilmu tajwid. Ya. Ja'a bisa menjadi 4 harokat atau 5 harokat. Dia namain mat jaiz muttasil. Mat wajib muttasil. Ya. Oh, panjang 4 harokat. Tapi kalau dalam sehari-hari nggak usah. Ja'a Pak Amirullah, ya. Jadi nggak usah. Jadi nggak usah. Tapi kalau di dalam Al-Quran wajib, gitu ya. Jelas ya. Shahih misalnya rodda, ya, rodda. Nah ini timbul tat'if ya, istilah tat'if. Coba ibu tat'if ya. Tat'if ya, tat'if. Saya tuliskan tat'if, ta, do, ain, waw, ya. Tat'if. Tat'ifun, tat'if. Tat'if itu dari do'afa. Do'afa yudho'ifu tat'if masdar dia. Atau tasdid. Jadi rodda. Tulisannya. Oh, ditulis. Baik, Ibu. Siap. Tat'if ya. Ini semuanya yang bagus. Makanya ini saya bagusin dulu, saya kelompokkan pelajaran 1, 2, 3 ya. Jadi nanti dikasih nomor apa itu, dikasih daftar isi, jadi enakan gitu.
Apa tadi tat'if ya? Tat'if. Tat'if. Ya. Do mati. If. Tat'ifun ya. Tat'ifun. Nah. Ini ya. Tat'if. Oh ya. Tat'if. Tat'if. Orang menyebutkan tasdid. Kalau tasdid sudah tahu ya. Tasdid. Tasdid itu tulisannya begini. Tasdid. Tasdidun. Tasdidun. Tasdid itu artinya apa? Dikuatkan gitu, didengkakkan ya, tasdid. Nah. Tasdid, tasdid. Jangan tasdid ya. Tasdid. Semuanya tat'if. Tat'if. Tasdid. Tasdid. Tat'if, tasdid ya. Rodda. Rodda itu Bu asalnya rodada. Rodada ya. Nanti dalam pelajaran nanti fi'il ini lebih lanjut satu persatu akan dipelajari. Yang mu'tal, sa'ala ya, sa'ala. Perhatikan hamzah. Bedakan, catat ini, antara hamzah dengan alif. Ya. Cara menulisnya hamzah itu mesti ada tanda hamzah kecil. Di atasnya kalau U atau A. U atau A ya. Nah, kalau untuk I di bawahnya. I di bawahnya ya. I di bawahnya. Jadi nggak boleh polosan aja. Lain dengan Al-Qur'an, di Al-Qur'an itu memang tidak ada yang hamzah kotok ya, ada hamzahnya tidak ditulis hamzahnya ya. Itu sudah jadi itu namanya Rafsan Utsmani. Kadang-kadang ada perbedaan baca. Misalnya ada orang membaca mu'minuna jadi mu'minun. Nah, ya. Mereka yang belajar di qiraah sab'ah itu akan tahu. Mu'minun ada begitu ya. Makanya di Al-Qur'an sepertinya mereka tahu diberikan kemungkinan untuk perbedaan baca ya. Salah qoro'a ya, qoro'a. Jadi hamzah itu sahih ya, bukan mu'tal ya. Alif yang ilat. Hamzah huruf sahih apa? Huruf sahih. Kalau hamzah kalau alif huruf ilat. Yadrusu kataba. Apakah nanti dalam bentuk fi'il madhi, mudhari, amr itu nggak ada masalah ya. Oke. Sedangkan yang mu'tal, nah ini salah satunya atau 2 dari 3 ya, 3 huruf itu ya, kan mujarrad asli, semua aslinya kan 3. Misalnya rawaya, koma dulu, koma apa saja? Koma. Alif, mim. Hurufnya mana? Apa? Huruf ilatnya Alif. Nah, qaf sama mimnya huruf sahih ya. Huruf. Ustaz, kalau seperti roa ini itu itu sebenarnya dibaca atau enggak atau cuman ada di situ bagaimana ya Ustaz? Nanti ini dulu nanti ketemu. Tinggi. Bahkan dia. Ya, nanti bagus. Kola.
Ada berapa huruf ilatnya? Satu. Satu. Ah, alifnya ya. Kola. Enak kan bacanya? Kola. Enak, jadi ada lagunya ya. Wadoa. Wadoa artinya menempatkan. Ada huruf ilatnya? Ada. Ada. Wow. Wow ya. Wow, satu ya. Yasaro muda ya. Yasaro muda ya Bu Fani ya. Lupa Ustaz. Kayaknya iya deh. Yasaro Yasir. Yasir ya. Apa huruf ilatnya? Ya. Nah, jadi Yasaro huruf ilatnya ya. Sekarang wakoya ya. Wakoya ya. Asalnya harus baca wako. Huruf-huruf ya yang ada di belakang atau waw itu tertulis harus. Ya, dalam kondisi tertentu tertulis tapi tidak dibaca. Namanya nanti Bu Ani namanya muqaddarah ya, muqaddarah. Ditakdirkan. Jadi rawa nggak usah dibaca. Rawa hanya menambah harokat rawa gitu ya. Waqo. Waqo ini berapa kan huruf ilat? Satu. Dua. Akhir dan awal. Dua Bu ya. Wow, ya-nya dua ya kan. Iya, betul. Jadi soheh satu ya, yang soheh satu. Ustaz, itu iya di belakang itu pakai titik di bawah apa cuma seperti alif bengkok Ustaz? Ya, ada dua kemungkinan gitu nanti. Ya. Ada kemungkinan kalau asalnya alif, ya alif bengkok. Kalau wakoya itu kan dari iya. Ya, kalau ya itu biasanya ditulis gitu. Wakoya. Walaupun nggak dibaca, wako gitu pakai ianya titik dua. Itulah nanti ada namanya apa itu? Maksuroh ya toh, maksuroh, mambik, makturoh itu. Atau salah satunya itu apa? Maksur Bapak, satunya apa? Lupa saya. Aduh kok saya juga lupa. Madduroh. Ya, maftuh. Ya, oke. Pokoknya tidak dibaca wako ya, wako. Rawa. Nah, rawa itu dua. Waw dan ya. Nah, perhatikan sekarang sini ya. Wakoya. Yang elat yang mana? Wow dan ya. Waw dan ya. Tempatnya terpisah ya. Betul. Nah, yang di tengah-tengah huruf sehat sohih ya. Nah, jadi huruf ilatnya berapa? Dua. Awal dan akhir. Nah, karena dua itu namanya mafruk. Mafruk. Dipisah ya. Mafruk itu dipisah. Saya tuliskan ya. Mafruk. Mafrukun. Nah. Mafruk itu artinya dipisah. Lawannya makrun, digandeng. Makrun. Makanya ada kata-kata kroni ya. Kroni itu dari makrun itu. Kroninya makrunun ya. Kira-kira begitu. Kroni. Ya kan corona itu berteman soalnya gitu. Makrun yang digandeng, yang di itunya. Makanya ada sila korin Bu, ya korin itu dari korin. Jin. Kan itu jin kan Ustaz, jin yang menemani manusia. Jin yang menemani diri kita, ya. Kita melihat itu ada yang bagus, ada yang nggak bagus itu. Makanya selalu bisik-bisikkan yang bagus, nggak bagus. Kok gitu ya? Ya Allah yang ngasih gimana? Nggak bisa nolak kita. Yang penting dia memberikan informasi atau yang berbuat baik aja pada kita ya. Ini makrun ya. Mafruk, makrun. Nanti dulu. Kalau mafruk tadi contohnya wako. Wako atau Roma ya. Kadang-kadang dikasih titik, kadang-kadang enggak. Nah, ini yang makrun
Ya, misalnya makrun, salah. Makrun itu ini romaya ini romaya. Makrun itu di rowa ya, rowa. Nah, itu. Jadi yang mafruk itu yang ini. Makruk yang terpisah, makrun yang berdempetan. Yang berdempetan makrun. Ya. Jadi mungkin kroni itu dari kata-kata ini. Ya, kroni. Yang jelas kalau korin ya dari ini. Ya. Temen gitu. Mafrukun dipisah. Makrun digandeng. Ya. Rawa misalnya. Waw itu an ilat. Gitu. Ya ilat. Jadi dia digandengkan menjadi kroninya. Jelas ya? Baik, yasara wa doa itu sudah semua ya. Ada pertanyaan yang satu-satu? Nggak ada. Baik. Nomor 1, 2. Menurut susunannya. Nah, susunannya ya. Ada yang fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Apa? Mujarrad dan mazid. Mujarrad, mazid. Mujarrad itu fi'il yang semua hurufnya asli. Ya, mujarrad. Semua hurufnya asli, nggak ada tambahan. Jadi mujarrad itu sebenarnya artinya tidak ada atau telanjang mujarrad. Jadi belum ada tambahan ya asli. Ya. Mujarrad. Misalnya kata-kata, nah mujarrad ada 2, ada yang asli 3, ada yang asli 4. Yang asli 3 disebutkan sulasi. Apa? Sulasi. Sulasi. Ya. Yang 4 rubai. Apa? Rubai. Ya, sulasi rubai. Jadi yang ada yang asli 4, ada yang asli 3. Yang 3 itu banyak, yang 4 itu sedikit. Jadi yang 3 itu yang yang rubah itu nggak banyak ya. Yang sulasi contohnya ya. Tadi itu sulasi juga, misalnya rawa, waqo itu sulasi dia. Ya. Sa'ala, qoro'a itu sulasi. Yadrusu juga sulasi. Ingat ya, tambahan itu ada tambahan karena fa'ilnya, ya domirnya, misalnya qoro'ta. Itu bukan mazid, tanya itu tafa'il. Qoro'na. Nah, nanya tambahan tapi bukan tambahan yang disebut dengan mazid nanti ya. Ya. Rubai 4 misalnya waswasa. Waswisu fi suduri. Ya, maaf nanti minggu keempat. Nanti minggu keempat nanti kita membahas untuk PAQ 1 membahas surat-surat pendek ya, surat-surat pendek. Kita belum. Yang sudah Al-Fatihah sama Al-Fatihah aja ya. Al-Fatihah, Al-Kafirun ya. Nanti qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbik sambil mempelajari kaidah bahasanya. Insyaallah nanti saya share. Kemudian sulasi itu karuma, zahaba, fa'ala, jalasa. Coba cari fi'il sulasi mujarrad. Ibu-ibu, ayo, yang sudah tahu. Jalasa. Jalasa. Zahaba. Zahaba. Akala. Akal. Ingat makan. Sariba. Pakai minum aja deh. Orang puasa.
Bohaka ya, betawa ya. Apalagi pokoknya macamnya 3 itu ya. Kolako. Kolako, kotala ya, jaro dan sebagainya ya. Itu sulasi. Sedangkan yang rubai itu jumlahnya yang banyak. Waswasa itu waswasa. Biasanya rubai itu ada yang mirip-mirip hurufnya. Waswasa. Tarjama itu 4 itu. Taknya bukan tambahan, tarjama. Ya, suka keliru ini. Lala, fa lala ya. Dah roja, dah roja itu. Kol-kola itu ada ya. Basmalah itu juga 4 itu. Basmalah ya. Basmalah. Iya, 4. Mim lan ya, basmalah ya. Itu. Basmalah. Ya. Rubai apa? Sulasi, rubai mujarrad ya, mujarrad. Kemudian ada fi'il mazid. Fi'il mazid atau setiap fi'il yang kepadanya ditambahkan 1, 2 atau 3 huruf ya. Itu yang ditambahkan. Jadi misalnya apa yang sudah kita pelajari itu bi harfin Af'ala. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Nah, nanti bulan depan ditambah lagi nih. Istaf'ala. Ya itu tambahan. Nanti sebelum Ramadan sudah selesai itu. Tapi itu diberikan semuanya itu. Ini sebentar lagi Ramadan ini nggak terasa ini. Sekarang Rajab, Sya'ban ya kurang 2 bulan lagi. Ya 2 bulan lagi puasa. Sebelum puasa fi'il mazid dikasih semuanya. Setiap fi'il yang kepadanya ditambahkan 1, 2 atau 3 yang nanti yang 1 sudah ya apa? Fa'ala, Af'ala. Nanti yang 2 itu ada tafa'ala, infa'ala, ifta'ala, apalagi nanti tafa'at. Istaf'ala. Nah, kalau istaf'al itu tambahnya 3, Ibu. Ya. Istaf'ala 3. Istaghfaro itu itu yang tambahnya 3 ya. Bu Ana mau duluin aja nih 3. Jago dia. Sorof jago dia. Baca. Bagus. Memang tadi saya di grup lain saya bilang ya. Ya kayak kita sekolah dulu lah ya. Kalau mau pinter tuh yang buku-buku yang disarankan atau diwajibkan punya tuh jangan nunggu gurunya ngajarin. Dibaca. Itu baru nanti bagus ya. Kalau nunggu, oh belum diajarin ya. Ya lama gitu ya. Kita dulu kan gitu. Baik. Ini pembagian menurut susunannya ya. Jadi ada 3, ada 4, ada mujarrad, ada mazid. Mazid ya. Nanti mazid insya Allah sebelum puasa udah dikasih semua. Ini Bu Ano, Bu siapa Bu Nono? Halo Bu Nono. Mana Bu Nono? Ya Ustaz. Ya, ini yang kemarin kan Ibu bilang catat Ustadz yang mau tahu. Ini saya lagi nyusun ini, lagi nyusun apa itu huruf ilat. Jadi lagi nyusun fi'il menurut bentuknya ada sohih, ada mu'tal. Ini lagi saya susun. Tapi terus terang aja, nanti masing-masing itu diberikan bertahap ya. Iya Ustadz, pelan-pelan Ustadz. Mumet. Mu'tal itu mumet banget tuh mu'tal. Ya pelan-pelan ya, insya Allah. Tapi harus kita tempuh ya. Iya Ustadz. Nyatanya kita sampai tua ya penuh dengan macam-macam ya. Jalan juga. Penuh dengan tantangan. Iya ya, baik. Terus menurut waktunya terjadinya ini sudah fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr ya. Maksudnya fi'il amr itu fi'ilnya terjadinya yang akan datang. Ya. Yang akan datang setelah perintah datang. Misalnya sekarang Pak Amir
tolong ditulis. Nah, habis itu melaksanakan. Berarti yang akan datang ya, sedang menulis. Bu Ana coba baca. Nah, setelah ada perintah baca, jadi baca itu pelaksanaannya yang akan datang atau sedang, fi'il amr. Ini saya kira sudah jelas ya, sudah dipelajari. Yang 4, fi'il menurut ma'mul atau objeknya. Apakah memerlukan objek atau tidak? Misalnya sekarang, saya tidur, perlu objek nggak? Enggak. Enggak, tidur ya. Saya tidur, saya mengantuk ya. Saya malas. Itu enggak ada objeknya. Tapi kalau misalnya saya duduk ya. Saya keluar ya. Tapi kalau saya mengeluarkan baju-baju saya dari lemari, mengeluarkan kursi-kursi keluar ya. Mengeluarkan ini perlu objek. Tapi kalau keluar saja nggak perlu objek. Objek itu pelengkap penderita ya, misalnya. Nah, ada yang, fi'il yang perlu apa? Tidak perlu objek, namanya fi'il lazim. Apa? Fi'il lazim. Itu kata kerja intransitif. Kemudian fi'il muta'addi, kata kerja transitif, perlu objek. Ya, saya misalnya makan nasi, nah, perlu makan itu perlu objek. Saya minum air. Saya memukul kucing itu, misalnya, perlu objek. Saya membaca buku. Saya membaca pelajaran. Pelajaran itu objek. Jelas ya. Tapi yang tadi itu saya tertawa. Tapi nanti kalau saya menertawakan, nah, itu ada objeknya ya kan. Nah itulah nanti perlunya fi'il mazid yang kita pelajari. Ya kan? Iya. Ya, fi'il mazid, asalnya jalasa duduk. Mendudukkan ajak lasa. Ya. Mendudukkan ajal asa. Kemudian keluar, mengeluarkan. Khoroja, akhrojana itu fi'il mazid itu. Ya, itu. Fi'il lazim tidak berobjek. Fi'il muta'addi berobjek. Ya. Objek itu bahasa Arabnya maf'ul bih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nanti bisa diulang. Fi'il menurut disebut atau tidak disebutnya fa'il. Nah, kadang-kadang kita tidak memerlukan fa'il pelakunya. Contohnya misalnya, gedung ini dibangun tahun 1900 misalnya. Gedung ini dibangun. Siapa yang bangun? Kita tidak memerlukan. Ya. Rumah ini dihancurkan beberapa waktu yang lalu. Siapa tidak tahu? Oh, dia dibunuh. Ya. Dia dibunuh. Siapa pembunuhnya nggak disebut. Nah, yang tidak disebutkan fa'ilnya itu namanya nanti dulu. Yang disebutkan dulu, yang disebutkan ya. Misalnya membaca Ali buku. Ali membaca buku. Siapa yang membaca? Ali. Ali. Saya membaca buku. Siapa yang membaca? Saya. Saya. Berarti fa'ilnya disebutkan. Ya, fa'ilnya disebutkan. Nah, kalau fa'ilnya disebutkan, fi'ilnya mabni lil ma'lum. Apa? Mabni lil ma'lum. Atau lil ma'ruf. Lil ma'ruf. Ma'ruf. Itu diketahui. Ya.
Jadi wakil presiden kita itu ma'rufun, itu dari kata-kata ma'ruf. Arafa mengetahui, diketahui, dikenal ya, dikenal. Maklum, diketahui. Yakni yang pada fiilnya disebutkan fa'ilnya. Baik fa'ilnya berupa isim dzahir. Kalau fiilnya fa'il isim dzahir gimana maksudnya? Zahir. Boom. Mempel. Kelihatan. Dhamir nggak kelihatan. Cuman dzahir itu orangnya ya. Misalnya Oh, anak ya, ya. itu membaca buku. Anak laki-laki itu membaca buku. Dia membaca buku. Nah, dia itu dhamir, anak laki-laki dzahir. Zahir. Pak Margono sedang menulis. Dzahir apa dhamir? Zahir. Dhamir. Kalau dia sedang menulis, dhamir. Ya, jadi yang zahir itu yang bendanya itu tidak ganti yang masih asli ya, misalnya. Baik ya. Kemudian ada lagi fiil yang fa'ilnya dihapus atau tidak disebut. Ya. Sedangkan posisi fa'ilnya ditempati oleh jadi gini. Kalau yang mabni lil maklum itu susunannya gini. Saya atau membaca, saya qara'a al-waladu al-Qur'ana. Fi'ilnya mana? Al-waladu. Fi'il. Qira'a. Fa'ilnya mana? Al-waladu. Al-waladu fa'ilnya. Quran apanya? Maf'ul bih, objek. Objeknya ya. Jadi qara'a al-waladu al-Qur'ana ya. Nah, itu susunannya yang maklum. Sekarang yang mabni lil majhul quri'al Qur'anu. Nah, Quran itu dibaca. Fa'ilnya mana? Enggak ada. Naibul. Nah, nanti ada istilahnya naibul fa'il. Ini yang kita bahas topiknya ini ya, topiknya ini. Jadi quri'a al-Qur'anu kan Ustaz? Ayat quri'al Qur'anu. Nanti ini yang topiknya ini ya. Ini pendahuluan semua supaya ibu-ibu, bapak-bapak enggak bingung kok macam-macam sih, ada fi'il madhi, mudhari, ada fi'il muta'addi, ada lazim, ada maklum. Kok apa itu? Itu hanya berdasarkan pengelompokan ya. Pengelompokan pengkategoriannya gitu aja. Ya kayak tadi saya contohkan meja itu bisa benda padat, bisa benda ekonomis ya, bisa benda untuk keperluan rumah tangga ya dan sebagainya. Itu pembagian aja. Semakin banyak orang semakin jabatannya, misalnya kalau Jokowi itu ya laki-laki ya, orang manusia kan, laki-laki. Oh presiden. Jadi ya Jokowi ya orang laki-laki, ya presiden, ya kepala rumah tangganya, ya toh, dan sebagainya. Itu pembagian aja. Orangnya sama, bendanya sama, pengkategoriannya beda. Sekarang 16. Fi'il menurut tasrifnya nanti ada fi'il jamid namanya apa? Fi'il jamid. Fi'il yang selalu dalam satu bentuk ya. Tidak berubah ya. Nanti fi'il madhi dan amr. Kataba itu enggak kataba ya kataba terus ya. Iqra terus. Ada fi'il mutasarrif yaitu setiap fi'il yang tidak selalu satu bentuk. Misalnya doroba menjadi yadribu menjadi yadriba. Menjadi yadribani. Menjadi yadribuna. Menjadi yadribu. Menjadi yadrib. Nah ini berubah-ubah. Ya. Itu namanya mutasarrif. Ya. Oh, sorry. Ustaz,
Ini Ya. yang mutasarif ini karena amilnya ada untuk berubah gitu. Ya, karena nanti ada amilnya ya. Nah, Jadi amil, bisa disebut fiil jamid ini mabni, fiil mutasarif ini mu'rab. ya betul mu'rab. Ya, cakep ya. Mutasarrif, jamid itu mabni, sorif itu yang tasrifkan. Ya, Ya. ya, ya. Baik. Ya. Ini supaya beri wawasan ya. Nanti masing-masing akan dibahas. Ada yang sudah dibahas, ada yang belum. Ada yang dibahas bagian, ada yang dibahas bagian. Misalnya mazid sama mazid kan masih sebagian ya kan? Ya, baru satu biharfin aja. Baik, nanti. Baik. Nah, penjelasan masing-masing nanti nomor 2 itu akan dibahas sesuai dengan apa tuh nyampenya pelajaran kita ya. Nah, untuk bab ini atau pelajaran ini kita masuk pada mabni lil ma'lum, kata kerja aktif dan majhul yang sebetulnya sudah kita pelajari ya kan? Sudah kan belum? Kata Udah. inti lagi. Jadi saya memberikan apa namanya itu pemahaman yang Introduction. baik. Coba saya minta Ibu Ana membaca. Yang mana? Yang nomor 2. Nomor 3 apa? 2. Penjelasan. Ya. Ya. Penjelasan masing-masing jenis di atas akan disampaikan pada Ibu. Halo. ini. Dari Bukan. apa? Ulang. Dari mana? Oh, dari 1, dari awal. Tunggu ya, Pak. Dari awal ya, Pak. Iya. Ya, ya. Pembagian fiil menurut kaidah sorof. Pembahasan huruf khusus fiil mabni lil maklum dan mabni lil majhul. 1. Pembagian fiil menurut kaidah sorof. Al-fi'lu min haitsu Al fi'lu min haitsu qawaid sorfi. al sorof. Ya. Itu 1 fiil mujarrad bentuknya 1 sahih. Menurutnya. Fi'il menurut. Fiil menurut bentuknya atau al fi'lu ya Nazim. Bin nazri. ladni ya Nazri. ladzi ilal Ila baini baitiyah. Ya. Tak tahu saya baca ini. Sahih fiil yang hurufnya sahih atau tidak ada huruf ilatnya. Sedangkan fiil mu'tal fiil yang 1 atau 2 hurufnya berupa huruf ilat, yaitu waw, ya atau penggantinya alif. Contoh sahih dar rodda sa'la sa'alai ta'ala qira'a yadrusu kataba. Sedangkan mu'tal dawa Rawa. rawa dakoya yasaro wadoa kola koma. Ya, terus sedikit lagi. 1, 2 fiil menurut susunannya. 1 fiil mujarrad fiil yang sama hurufnya asli. Terbagi atas sulasi dan rubai. Sulasi antara lain karumi, karuma, zahaba, fa'ala. Sedangkan rubai waswasa, tarjama, fa'lala. Ya kan fiil mazid setiap fiil yang kepadanya ditambahkan 1 atau 2, 3 huruf. Ya, udah, makasih Pak Amirullah. Terusin. Fiil
Fi'il menurut waktu terjadinya al-fi'lu bin nadri ila waqti wuqu'ihi. Fi'il mabni, fi'lun Abdi, fi'lun madi, fi'il mudhari, fi'il mudhari'un, fi'il amr, fi'lun amri. Fi'il menurut ma'mul, objeknya apakah memerlukan objek atau tidak. Al-fi'lu bin nadhi ilal ma'mulihi. Ma'muli. Fi'il lazimun, kata kerja interaktif. intransitif, Intransitif. Fi'il muta'addi, fi'lun muta'addiyun, kata kerja transitif. Fi'il lazim tidak berobjek. Fi'il muta'addi berobjek. terus Mafi apa itu? Fi'ilna maf'ul bih ya, maf'ul bih. maf'ul bih. Ya, terus Pak Amir. Yang belakangnya. Fi'il Menurut disebut atau tidak disebutnya fi'il fa'il pelakunya. Al-fi'lu bin nadri ila dzikri fa'ilihi min adamihi. Fi'il mabni lil ma'ruf, yakni yang pada fi'ilnya disebutkan fi'ilnya. Baik fa'ilnya. Baik fa'ilnya berupa isim domir maupun domir mutasil. Fi'il mabni lil majhul pasif, ya. yakni fi'il yang fa'ilnya dihapus, tidak disebut, dan posisinya ditempati oleh maf'ul bih, objeknya, dan dinamakan naibul fa'il. Lagi Ustaz. Ya, setelah coba itu Pak Margono 16 sama 2. 16 ya. Fi'il menurut tasrifnya al-fi'lu bin nadri ila tasrifi. 161 fi'il jamid, fi'lun jamidun, yaitu fi'il yang selalu dalam satu bentuk atau tetap tidak berubah, yaitu fi'il madhi dan fi'il amr. Fi'lun munfarid, fi'il munfarid. 162 fi'il muntasarif, yaitu setiap fi'il yang tidak dalam satu bentuk. 2. Penjelasan masing-masing jenis yang di atas belum diuraikan akan disampaikan pada saat membahasnya. Bab atau pelajaran ini akan membahas masalah kata kerja mabni lil ma'lum, ya, mabni lil ma'lumin, dan mabni lil majhul, ya, mabni lil majhul, yang dalam bahasa Indonesia mabni lil ma'lum disebut kata kerja aktif atau titik-titik, dan mabni lil majhul kata kerja pasif di titik-titik, sebagaimana disebut di atas. Ya. Alhamdulillah selesai. Baik, 2 menit ya, kita istirahat. 2 menit istirahat. Mohon bisa istirahat, atau mungkin yang sempat mendalami silakan. Nanti kalau ada yang bertanyaan ditanyakan ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan intinya. Ya. 2 menit ya, 2 atau 3 menit lah.
Terus ini kurang deh. Udah, tak kira mudah tapi Kalimantan nomor 103. 104 ada, 102 malah 2 kali, Pak. 103. Yang ketiganya dan nanti semuanya deh. Ini kira-kira setengah jam nih. Bahas ini deh. 103 aja nih. Yang kepikiran nih saya. Mas suku. Bu Farida nggak masuk hari ini ya? Ya. Pak Karim ada Pak Karim? Ada masuk Ustaz. Pak Karim ini anu sih kelihatan kepalanya aja. Aman. Tadi ada kayaknya. Ada tadi ya? Ada tadi. Ada tapi mute. Mute ya. 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 Baik, Ibu Bapak, kita mulai lagi ya. Sekarang kita pembahasan pembentukan fi'il mabni lil maklum menjadi mabni lil majhul. Ini mengulang berarti ya, mengulang. Halaman 102 bawah 103. Contoh kalimat-kalimat yang fi'ilnya fi'il madhi lil maklum dan kalimat-kalimat yang fi'ilnya fi'il madhi majhul ya. Disingkat aja madhi maklum, madhi majhul ya. Kalau mau lengkapnya madhi mabni lil maklum, mabni lil majhul. Ini madhi ya. Jadi contohnya nomor 1. Qara'a Aliyun al-Qur'ana. Qara'a fi'il, Aliyun Fa'il. fa'il ya. Ingat ya fa'il. Perhatikan kalau fa'il itu dibaca on, Ibu Ana. Ya. Aliyun. Jadi jangan qara'a Aliyin ya, semuanya ya. Qara'a Aliyun. Memang nanti tujuan kita belajar tuh nantinya ya kapan tuh insya Allah bisa membaca yang tidak berharokat. Pelan-pelan deh. Qara'a. Nah, ingat kalau fi'il madhi itu jangan sampai akhirnya i. Qara'a udah itu ya. Qara'a. Jadi kalau ketemu fi'il madhi udah qara'a. Huruf pertama a, huruf ketiga a. Nah, yang tengah itu bisa I, bisa A, bisa U. Ya dah. Nah. Yang banyak A dan I ya. A, I. Yang U agak sedikit kurang ya. Qara'a Aliyun al-Qur'ana. Nah, jadi misalnya kalau tidak dikasih harokat, al-Qur'ana harus fathah. Ya, harus fathah ya.
Jadi kalau diurai lagi, qara'a fi'il, aliyun fa'il, Qur'ana objek. Atau maf'ulun bih. Apa? Maf'ulun bih. Catat tulisannya. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Ya. Maf'ulun bihi atau objek. Nah, maf'ulun bihi. Objek ya, maf'ul. Nah, yang nomor 2 dulu ya. Katabal mudarrisu ad-darsa. Al-mudarrisu apanya? Fa'il. Nah, maka itu dhamma ya, mudarrisu. Jangan dibaca mudarrisi, mudarrisa. Kataba harus kataba. Ad-darsa. Jangan dibaca darsu. Darsa kalau objek itu ya. Ad-darsa. Katabal mudarrisu ad-darsa ya. Artinya apa? Telah menulis, Guru itu telah menulis pelajaran. ya, guru itu telah menulis pelajaran. Nomor 3 dulu, 31. Syaribat at-talibatu al-ma'a. Syaribat at-talibatu ma'a. Ini apa? Apa? Fi'ilnya? Taliba. Taliba. Ya, Bu Sa'dia, kenapa kok pakai tak? Yang tadi enggak qoro'a. Kataba ini kok syaribat pakai tak. Kenapa Bu Sa'dia? Mana Bu Sa'dia? Tanis, Ustaz. Nah, karena Fa'ilnya mu'anas. Mu'annas. ya, anak itu taknis, dan ya taknya Mu'anas. taknis ya. Bandingkan kalau at-tolibu ini syaribat tolibu yang nomor 4. Dia tidak pakai tak karena pelakunya cowok, tolibu ya. Syaribat tolibu. Al-qahwata, qahwata. Ya. Nah, sekarang bagaimana prosesnya menjadi pasif? Ya. Nomor 1, qoro'a aliyun al-Qur'ana. Ya. Nah, sekarang alinya hapus. Kan kita nggak mau menyebutkan fa'il. Alinya hilangkan ya kan? Alinya hilangkan. Ali. Karena alinya hilangkan, Qur'annya maju. Qur'annya maju Al-Quran. Ya. Qur'annya maju menggantikan tempatnya fa'il. Jelas Tapi ya? bentuk fi'ilnya juga berubah. Nah, ya, itu dulu ya. Jadi itu. Nah, karena dia menempatkan fi'il, fa'il, disebutnya naib. Naibul fa'il. Apa Bu Nunu? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Naib itu pengganti ya. Sama aja dulu ada yang enggak yang dinikahkan oleh naib? Ada. Sebetulnya yang menikahkan siapa harusnya? Orang tua. Orang tua, yaitu bapak atau saudara laki-laki. Tapi karena bapak biasanya mau grogi gitu ya, grogi gitu. Udah deh diwakilin aja. Nah, manggil penghulu. Pak penghulu, saya menguasakan bapak untuk menikahkan anak saya. Berarti dia menggantikan kedudukan bapak. Namanya naib ya kan? Naib betul ya? Nah, seperti itu ya.
fa'ilnya dihilangkan atau tidak disebutkan, Qur'annya itu menempati kedudukan fa'il. Karena Ali itu rofa, aliyun, maka Qur'ananya al-fathah diganti dengan U. Jelas? Ya. Diganti U. Kenapa kok A diganti U? Karena dia menggantikan fa'il yang U. Gitu. Gampangnya gitu. Ini dari segi fi'ilnya. Nah, fi'ilnya diganti sekarang. Qoro'a menjadi quri'a. Ya, Qofnya diganti U, Ro-nya diganti I, hanya tetap quri'a Al-Qur'an. Jadi quri'a apa? Fi'il bin majhul ya. Fi'il majhul. Al-Qur'anun apa tadi? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il harus dhammah atau rofa. Ya, harus rofa. Jelas ya? Jadi sejarahnya naibul fa'il dirofakkan itu karena dia apa? Kan posisi fa'il. Yang fa'il itu rofa atau dhammah. Ya, itu. Coba direnungkan dulu. Baik. Sekarang tolong Bu Wani ceritakan nomor 2. Katabal mudarrisu ad-darsa menjadi kutiba ad-darsu. Coba Bu Wani jelaskan. Aslinya dia fi'il madi maklum. Kataba mudarrisu darsa. Nah, untuk merubahnya menjadi fi'il madi majhul yang artinya fa'ilnya tidak diketahui, maka fi'ilnya yang harokat awalnya itu adalah semua fathah, kataba, menjadi fa fi'ilnya dijadikan dhammah dan ain fi'ilnya dijadikan kasroh jadi kutiba. Artinya ditulis bukan menulis. Kemudian yang tadi awalnya merupakan maf'ul bih, objek, dia menggantikan posisi fa'il dan disebut naibul fa'il ad-darsu, dan huruf terakhirnya diharokatkan dhammah yang awalnya fathah. Baik, alhamdulillah. Sekarang yang nomor 3, tolong Pak Karim. Ada nggak orangnya, Pak Karim? Iya, Ustaz. Ya. Ceritakan seperti Bu Wani tadi atau dengan bahasa tersendiri boleh. Yang syaribat tuh deh. Ya. Syaribat talibatu al-ma'u, syuribal ma'u. Ma'a. Syaribat atau libatu al-ma'a. Syuriba al Sebentar, Ustaz. Ya, boleh. Kenapa kok ya ini sengaja buat seperti ini. Ya. Syuribal ma'u. Syuriba Kenapa ketawa Pak Nurdin? Rogi. Syaribatnya dijelasin dulu kok syaribat itu Pak. Tahu. Orang suruh nerangin diketawain. Syaribat fi'il madi atau libatu fa'il, al-ma'u al-ma'af maf'ul bi. Ya. Syuribal ma'u syuribal fi'lun lil majhul. Tandanya baris pertama didumakan. Al-ma'ah menempati posisi naibul fa'il. Maka barisnya rofa. Al-ma'ah. Bukan. Pasti Bu Nunuk mau tanyain Bu sama Pak.
Kenapa gitu? Ada pertanyaan, saya tahu pertanyaan Ibu Nunu. Ya benar. Penguji, Bu Nunuk itu penguji. Awas penguji. Bu Nunu mesti tanya apa yang ditanyakan, pasti nih ada pertanyaan. Syaribat, Ustadz. Itu Ya, harus dijelasin dulu, bukan syariba. Kenapa syaribat? Syaribat karena muannas salim al-talibatu. Jadi dia suribat. Muannas salim kayak jamak aja. Iya. Dia seorang, enggak jamak Iya, itu. seorang Tolibat, mu'annas. Iya, tasbihnya. Taknis, begitu Bu. Terus kenapa kalau suriba nggak pakai taknis? Nah, itu pertanyaannya Bu Nunuk, saya tahu. Ya enggak? Berat Iya. penguji ini. Pak Karim, tanggung jawab. Karena berubahnya fiil dari ma'lum menjadi majhul. Tahu. Bukan. Tasrif, Pak. Apa taknya dihilang? Saribah, saribu. Al-ma'u kan itu muzakkar ya. Karena naibul fa'ilnya Muzakkar. maka kata kerjanya harus muzakkar gitu. Nah, itu alasannya. Syuribal mau, meskipun tadinya syaribat at-tolibatu. Jadi yang namanya fi'ilnya menyesuaikan naibul fa'ilnya. Ya, jelas ya. Gitu ya, itu. Tadi pertanyaan. Kenapa syaribat ada tak? Karena fa'ilnya Muannas. kenapa syuriba taknya dihilangkan? Karena fa'ilnya muzakkar ya. Ibul. Karena naibul fa'ilnya Pak syaribat tak taknis karena Halo? syaribat pakai tak taknis karena Syaribat. ya karena fa'ilnya. Anas. Nah, kenapa syuriba kok tidak ada tak taknisnya? Karena naibul fa'ilnya. Naibul fa'il. Karena naibul fa'ilnya itu muzakkar. Right ya. Jadi apa namanya itu ada alasannya. Bu Nunu jelas, Bu Sadia, Bu Ana. Itu lawannya yang nomor 4 itu lawannya. Nah, Ini Ustadz, berarti ini kan kata dasarnya tadi syariba ya Ustadz. Berarti berlaku yang kedua di kasrokan enggak ya Ustadz ya? Tetap ya Ustadz. Kan ya, tadi tetap qoro'a kan jadi kuri'a. Ini syariba yang ain fi'ilnya tetap li ya Ustadz ya. ya. Jadi nanti lihat di halaman 104 bawah. Tuh, lihat 104. Oh iya ya. Ya Ustadz. Yang fa'ala, fa'il, fa'ula semuanya jadi fu'ila ya. Ya. Satu wazan ya. Baik fa'ala, baik fa'ila maupun fa'ulah menjadi apa? Fu'ila. Itu ya. Ya Ustadz. Kasih. Nah, sekarang yang keempat. Coba Ibu Ana. Ayo. Bismillah. Syaribat tolibu al-qahwah. Ini Ya. adalah kalimat aktif atau dalam bahasa Arabnya fi'il maklum. Ya. Nah, di sini syariba ini adalah fi'il, tolibu adalah fa'il, al-qahwah adalah maf'ul bih. Bagus.
Kemudian apabila kita ini artinya itu murid meminum kopi dari awalan Bila kita ingin menjadikan di, maka kita robah dari yang syariba, fa fiilnya fathah tadinya itu fiilnya kasroh kemudian fathah, kita robah fa fiilnya menjadi domah dan ain fiilnya jadi kasroh, jadi suribat. Nah, kenapa menjadi suribat? Karena kita menyesuaikan dengan maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya adalah mu'annas salim. Makanya dari syariba menjadi suribat. Al-kohwata jadi al-kohwatu. Menjadi kalimat pasif. Ya, alhamdulillah. Betul, maksudnya ada istilah yang kurang tepat ya. Mu'annas salim. Ya, Harusnya ya, mu'annas saja. Mana saja. Mana saja, iyalah. Ya, salah. Nggak pakai salim. Ya, nggak pakai salim. Nggak apa-apa kalau dengan gini kan kita ini ya. Jadi Ya. Ingat. atun, Ya. kalau ifrad Bu ya. Ifrad. Nah, jadi al-syuribat kenapa pakai tak taknis? Karena menyesuaikan naibul fa'ilnya ya. Karena naibul fa'ilnya apa? Naibul Manas. fi'il yang majhulnya itu di Tahnis. Taknis. Jadi sekali lagi diperhatikan ya itu ya. Baik, sekarang saya minta Pak Margono menerangkan qara'a aliyun al-Qur'ana menjadi quri al-Qur'anu. Ayo Pak Margono. Qara'a aliyun al-Qur'ana. Qara'a fi'il aktif, kemudian aliyun Fa'ilnya. Fa'ilnya dan Qur'ana maf'ul bihnya. Ya. Sudah ya. Ya. Kemudian berubah menjadi Quri'a al-Qur'an. Qur'an baca. Al-Qur'anu. Ya, Quri'a adalah kalimat masul. Kemudian failnya berubah menjadi u, dari a fathah menjadi lumah ya. Begitu. Di Quran itu menggantikan posisinya fa'il ali. Ali. Karena Fa'il. fa'il. Bu Nunu nomor 2 jelasin. Katabal mudarrisu ad-darsa. Silakan Ibu Nunu. Dikirim surat apa tadi? Mute Nunu ya. Pak Amirullah dulu, Pak Amirullah dulu. Silakan Pak Amirullah. Katabal mudarrisu ad-darsa. Pak Amir, ayo. Pak Amir. Bu Nono udah lagi, hidup udah dimanukan. Katabah. Pak Amir. Mudarisu al-darsa. Lah, Pelajar yang belajar membaca. Fi'il majhul, kemudian mudarisu al-fa'il. jadi nama saya. Pak Amir, mana Pak Amir? Ardarsu. Silakan. Menjadi al-majhul. Ardarsu. Maaf, saya keluar dulu ya. Ini ada salah saya. Alhamdulillah. Ini
Ya, udah. Baik. Baik ya. Pokoknya insya Allah difahami ya. Pahami ya. Nah, penjelasan kalimat-kalimat 11213131 adalah kalimat aktif ya. Bina maklum atau bina ma'ruf. Tersusun dari apa? Fi'il, kata kerja, Maf'ul bih. kata kerja, pelaku dan objek. Pelaku objek. Fa'il atau pelaku itu i'rabnya ya. I'rab itu perubahan harokat atau tanda akhir. Itu i'rab itu ya. Ini definisi singkatnya. Perubahan harokat atau tanda akhir kata karena ada sebab gitu ya. Karena ada sebab. Nah, adalah rofa. Rofa tanda utamanya dhammah ya. Rofa tanda utamanya dhammah. Berarti nanti ada tanda yang lain. Ya. Maf'ul bihi objek ya, dari fi'il dan fa'il. Ya. Maf'ul bihi itu objek dari fi'il dan fa'il. Jelas? I'rabnya adalah nasab ya. Kasih garis bawah itu nasab. Ya. Tanda utamanya apa? Nah, itu salah ya. Fathah kok. Ganti. Fathah ya. Fathah ya. Fathah bisa fathatain ya. Tergantung kalau makrifat fathah saja, kalau nakiro fathatain ya. Bisa saja gitu ya. Dhamma juga dhammatain. Dalam kalimat qara'a aliyun al-Qur'ana, qara'a fi'il madhi maklum. Saja disingkat ya. Qara'a madhi Maklum. aliyun fa'il marfu'un artinya dirofakkan. Ya, tanda rofaknya apa? Dhamma. Bisa dhamma atau bisa dhammatain tergantung ya. Al-Qur'ana maf'ul bihi mansubun dinasabkan. Tanda nasabnya fathah. Fathah atau fathah. Nah, penjelasan yang sama pada yang lain-lain ya. Baik. Sekarang 104. Kalimat pada 1, 2, 22 dan seterusnya adalah kalimat majhul, kalimat pasif. Quri'al Qur'anu ya, kalimat 1, 2. Quri'a fi'il madhi mabni lil majhul. Ya. Majhul artinya tidak dikenal atau tidak disebut. Ya. Tidak diketahui fa'ilnya. Atau kita nggak perlulah itu ya. Orang udah tahu gitu. Al-Quran naibul fa'il. Artinya pengganti kedudukan fa'il. Karena apa? Karena fa'ilnya dihilangkan atau tidak disebutkan. I'rabnya atau tanda huruf atau keadaan akhir katanya marfu' artinya dirofakkan. Karena menggantikan i'rabnya fa'il ya, fa'ilnya digantikan. Fa'il rofa' namanya naibul fa'il ya. Naibul fa'il rofa'. Kurang itu dihapuskan rofa'. Tanda utamanya u atau un. Dhamma yang dhahirah atau dhamma yang nyata. Demikian juga penjelasan pada kalimat-kalimat lainnya. Nah, ya. Ini ilustrasinya ya, ilustrasinya seperti itu. Nah, ini yang kotak terakhir ya, kotak terakhir itu baik kata kerja yang asalnya dari fa'ala maupun fa'ilah maupun fa'ula ya, semuanya menjadi apa? Baik. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi
naibul fa'il sesuai dengan apa kata kerjanya Ustaz ya. Kenapa? Masuk semua ya. Kenapa? Tanda domanya untuk naibul fa'il itu harus sesuai. Ya, harus sesuai, disesuaikan. Nah, yang menyesuaikan nanti itu fiilnya ya. Oh, fiilnya. Itu baik, nanti kalau tanda lainnya adalah waw ya, kalau jamak. Nah, kemudian yang 105 itu fiil mudhari. Ya, fiil mudhari. Ya, hari itu. Nah, ini kita bahas yang akan datang ya, fiil mudhari. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah kok ini kan ya, mengulang saja. Perhatikan sekarang akhirnya itu apa, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, semuanya menjadi apa? Yuf'alu. Ya. Baik saja ya. Jadi kita membahas, kita punya nanti bisa kita yang akan datang. Selanjutnya 105, 106, 107 ini coba ini latihan-latihan ya Ibu Pak untuk apa? Belajar itu ya. 109, nah ini 109 ini latihan ya. Bisa diisi itu 109. 109 110 ya. Nah, itu 109. 109 itu masih fi'il madhi aja ya, fi'il mudhari'nya belum. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini kita peres otak kita. Ustaz. Ya, apa? Ya kan. Mau nanya dong. Kalau ini kan Quran aliyun, kalau dibikin Quran ali boleh nggak, Ustaz? Kenapa? Quran aliyun kan di sini. Ya. Terus Terus kalau dibikin Quran ali boleh nggak nih? Qara'a Ali. Iya, aliyu. Duma gitu. Bukan tanwin. Jadi nggak pakai objek maksudnya Pak Karim? Hah? Nggak pakai objek maksudnya? Kalau pakai objek itu boleh nggak? Qara'a Aliyun. Aliyu jadi aliyu gitu. Kalau Quran aliyu Al-Qur'ana gitu. Apa itu? Oh, Aliyun, Aliyu apa maksud soalnya apa di sini? Aliyunnya. Ini kan aliyun. Kalau dibaca Quran aliyu Al-Qur'ana boleh nggak? Aliyu jangan. Sebab nanti kita latihan dulu ya. Nanti ada namanya isim-isim yang munsorif, ada ghairu munsorif. Oh. Iya. Takalanya yang kita tidak boleh pakai tanwin. Ada yang harus pakai tanwin. Wajib pakai tanwin ya. Jangan mengharapkan tanwin. Gitu. Nah, tapi nanti kalau Bapak sehari-hari nih, Ngomong. kali Al-Quran boleh ya. Kalau sehari-hari itu kan sudah orang sedikit menghilangkan kaidah-kaidah bahasa ya kan. Oh. Oh ya. Sini lo. Sini lo. Kalau bahasa sini lo. Diam aja. Jadi kan sudah bahasa sehari-hari ya, nggak apa-apa. Jadi aliyun dibaca ali saja boleh Pak ya. Cuman kalau ini latihan untuk Harus supaya lengkap. ya betul kita baca aliyun ya. Oke. Oke. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Pak Amir itunya ya nanti rekamannya ya untuk bapak-bapak ibu-ibu yang nggak masuk atau yang itu Pak ya. Pak Karim. Baik. Ya, siap. Baik bapak-bapak ibu-ibu kita akhiri aja pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mirdin.